Hal yang menarik terkait nama Prabu Siliwangi adalah perdebatan mengenai kebenaran sosoknya. Eksistensinya nyata atau hanyalah sekedar sosok dalam cerita-cerita rakyat Sunda. Dalam sebuah makalah berjudul Eksistensi Kerajaan Pajajaran dan Prabu Siliwangi, karya Mumuh Muhsin dari Universitas Pajajaran memaparkan fakta mental dan sosial yang menjadi fakta kuat mengenai keberadaan Prabu Siliwangi dalam dunia nyata. Prabu Siliwangi bukanlah mitos, melainkan nama historis yang artinya merupakan pijakan dari kisah-kisah yang beredar. Nama Siliwangi berasal dari kata silih dan wawangi, artinya sebagai pengganti Prabu Wangi. Dalam pustaka Ratya Ratya Ibu Minusantara 2/2 mengungkapkan bahwa orang Sunda menganggap Sri Baduka sebagai pengganti Prabu Wangi sebagai silih yang telah hilang. Di medan perang Bubat, ia banyak membinasakan musuhnya karena Prabu Maharaja sangat menguasai ilmu senjata dan mahir berperang. Beliau tidak mau negaranya diperintah dan dijajah orang lain. Ia berani menghadapi pasukan besar Majapahit yang dipimpin oleh sang patih Gajah Mada yang jumlahnya tidak terhitung. Oleh karena itu, ia bersama semua pengiringnya gugur tak tersisa. Dalam naskah kitab Waruga Jagat dari Sumedang dan Pacakaki Masalah Karuruhan Kabeh dari Ciamis yang ditulis dalam abad ke-18 dalam bahasa Jawa dan huruf Arab Pekon, masih menyebut masa pemerintahan Sri Baduka ini dengan masa Kemuh Pakuan, kemakmuran Pakuan, sehingga tak mengherankan bila hanya Sri Baduka yang kemudian diabadikan kebesarannya oleh raja penggantinya dalam zaman Pajajaran. Sri Baduka Maharaja alias Prabu Siliwangi dalam prasasti Tembaga Kebantenan disebut Susuhan di Pakuan Pajajaran, memerintah selama 39 tahun pada tahun 1482 sampai 1521. Ia disebut secara anumerta Sang Lumahing Sang Mokteng Rancamaya karena ia dipusarakan di Rancamaya. Ia senantiasa mengharapkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyatnya di seluruh bumi Tatar Sunda. Kemasyurannya sampai kepada beberapa negara di pulau-pulau Dwipantara atau Nusantara. Kemasyuran Sang Prabu Maharaja membangkitkan rasa bangga kepada keluarga, menteri-menteri kerajaan, angkatan perang, dan rakyat Tatar Sunda. Berbagai sumber menyatakan kerajaan Sunda melewati masa keemasan dalam periode kepemimpinan Prabu Siliwangi. Bahkan berakhirnya kepemimpinan Prabu Siliwangi diyakini sebagai awal keterpurukan dan runtuhnya kerajaan Sunda. Ibu kota kerajaan Pajajaran adalah kota Pajajaran atau Pakuan Pajajaran atau yang saat ini dikenal sebagai kota Bogor. Pada masa lalu, orang-orang menyebut nama kerajaan dengan nama ibu kotanya. Kerajaan Pajajaran sebelumnya didirikan pada tahun 923 oleh Sri Jayabumi berdasarkan prasasti Sang Hyang Tapak. Fakta kebenaran Prabu Siliwangi juga tertulis di prasasti batu tulis yang dibuat Prabu Surawisesa, Raja Sunda yang berkuasa selama 14 tahun antara 1521 sampai 1535 Masehi. Prasasti itu dibuat untuk mengenang kejayaan ayahnya, yang mana adalah Prabu Siliwangi. Prasasti tersebut juga menjelaskan bagaimana wilayah kekuasaan warisan Prabu Siliwangi yang mulai direbut satu persatu. Berdasarkan berbagai sumber sejarah, Prabu Siliwangi memiliki 151 istri, namun hanya beberapa istrinya saja yang sering disebut dalam kisah-kisah mengenai Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi
juga menikahi seorang perempuan muslim bernama Supang Larang. Sifat toleransinya juga ditunjukkan dengan sikap yang tak melarang anak-anaknya yang hendak memeluk agama Islam. Prabu Siliwangi dikenal sebagai raja yang bijaksana. Kebijaksanaan itu yang diyakini menjadi kunci keberhasilannya menyejahterakan rakyat Pajajaran. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Pajajaran mampu membangun parit pertahanan dan membuat beberapa prasasti. Saat itu, Pakuan Pajajaran juga menjadi kota terbesar kedua di Nusantara setelah Demak. Selain itu, kesuksesan kepemimpinan Prabu Siliwangi juga disebabkan oleh kemampuannya merancang strategi perang yang mumpuni. Menurut lembaran yang dikenal sebagai Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, terdapat nilai-nilai strategi kemiliteran yang berlaku di zaman Prabu Siliwangi. Beberapa strategi diantaranya adalah Makara Bihwa, mengalahkan musuh menggunakan kekuatan pengaruh; Katra Bihwa, pembagian posisi prajurit saat menyerang; Lisang Bihwa, pemberian motivasi dan membakar semangat juang para prajurit; dan Singha Bihwa, mengalahkan musuh dengan memasukkan tim kecil penyusup ke barisan musuh. Strategi-strategi tersebut kini juga dikenal sebagai strategi perang orang Sunda. Dari cerita-cerita dan legenda rakyat, keberhasilan kepemimpinan Prabu Siliwangi juga tak lepas dari sifatnya yang mengayomi. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang peduli rakyat kecil. Pesan tersebut disampaikan turun-menurun hingga tertulis pada prasasti Kawali. Prabu Siliwangi juga menerapkan silih asah, saling mempertajam pengetahuan, silih asih, saling mengasihi, dan silih asuh, saling menjaga dan melindungi. Silih asah, asih, asuh juga menjadi pedoman bagi masyarakat Sunda yang cukup penting hingga sekarang. Masyarakat Sunda juga percaya Prabu Siliwangi bukan meninggal dunia, melainkan ngahyang atau proses perginya jiwa dan raga seseorang ke suatu tempat, namun tidak untuk selamanya. Prabu Siliwangi menghilang setelah menyampaikan amanat atau yang juga dikenal Uga Wangsit Siliwangi. Tetapi beberapa sumber juga mengatakan bahwa Prabu Siliwangi meninggal pada tahun 1521 dan dimakamkan di Rancamaya,